anggota DPR RI berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya. Besaran uang pensiun yang diterima bergantung pada lama masa jabatannya. Dalam surat keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR terutama bahwa pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti secara hormat berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun. Bagi anggota yang menjabat selama 2 masa jabatan berhak mendapatkan pensiun paling tinggi sebesar Rp3.639.540 per bulannya. Bagi anggota DPR yang menjabat selama 1 periode, paling tinggi mendapatkan uang pensiun sebesar Rp2.935.704 per bulannya. Sementara bagi anggota DPR yang hanya menjabat selama 1 hingga 6 bulan, berhak mendapatkan pensiun sebesar Rp401.894 per bulannya. Uang pensiun ini diterima oleh anggota DPR yang berhenti dengan hormat seumur hidupnya. Pembayaran uang pensiun dihentikan ketika anggota DPR meninggal dunia, namun setelah itu diterima keluarganya dengan ketentuan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI telah memutuskan tidak lagi beri tunjangan perumahan bagi para anggotanya. Berikut pendapatan anggota DPR RI sebelum dan setelah tunjangannya dipangkas. Pendapatan anggota DPR RI dalam sebulan sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR RI mendapat gaji pokok Rp4,2 juta. Sementara itu untuk tunjangan melekat sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR RI tetap mendapat Rp420.000 untuk istri atau suami, Rp168.000 untuk anak, dan Rp2 juta uang sidang per paket. Kemudian untuk sebelum dan setelah dipangkas, tunjangan jabatan anggota DPR RI tetap mendapat Rp9,7 juta dan beras per jiwa Rp30.090. Sementara itu sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat PPh pasal 21 Rp2.699.813. Kini setelah dipangkas ditiadakan. Untuk tunjangan konstitusional sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat tunjangan kehormatan Rp5.580.000. Setelah dipangkas meningkat menjadi Rp7.187.000. Tunjangan komunikasi sebelum dipangkas mendapat Rp15.554.000 dan setelah dipangkas tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat meningkat menjadi Rp20.033.000. Lalu untuk tunjangan peningkatan fungsi sebelum dipangkas Rp3.750.000 dan setelah dipangkas tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran menjadi Rp4.830.000. Selanjutnya, sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat tunjangan listrik dan telepon Rp7.700.000. Asisten anggota Rp2.250.000 dan tunjangan rumah Rp50 juta. Setelah dipangkas, ketiga tunjangan tersebut ditiadakan. Selanjutnya, sebelum dipangkas tidak ada honorarium fungsi dewan yang meliputi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Setelah dipangkas, terdapat honorarium fungsi dewan yang meliputi legislasi Rp8.461.000, pengawasan Rp8.461.000 dan anggaran Rp8.461.000. Dari data tersebut pemirsa, total sebelum dipangkas per bulan anggota DPR RI mendapat Rp104.051.903 dan setelah dipangkas total bruto yang dipadat anggota DPR RI
Rp74.210.680, dipotong pajak PPh 15% dari tunjangan konstitusional sebesar Rp8.614.950, sehingga take home pay mencapai Rp65.595.730. Sementara Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI kembali mengevaluasi seluruh tunjangan anggota Dewan, menyusul masih tingginya gaji yang diterima oleh anggota Dewan. Saya kira jenis tunjangan lain yang diterima oleh anggota DPR masih terlihat cukup tinggi. Jumlah total take home pay per bulan sampai 65 juta itu masih cukup fantastis, ya. Apalagi kita lihat item tunjangan yang diterima itu nampak ada tumpang tindih, misalnya terkait tunjangan kehormatan anggota DPR. Pada saat yang sama ada juga tunjangan jabatan DPR, kan? Itu dua hal yang nampaknya sama saja tapi diberikan dalam bentuk dua tunjangan yang berbeda. Kemudian ada juga tunjangan komunikasi intensif. Selama ini tunjangan itu sudah cukup tinggi dengan 20 juta per bulan, ya. Tapi apakah anggota DPR itu menjadi semakin dekat dengan rakyatnya? Kan tidak. Jadi tidak ada gunanya itu komunikasi intensif itu. Atau minimal kalau masih diperlukan jumlahnya tidak sampai 20 juta per bulan itu. Jadi bagi saya sebagai respon awal evaluasi dan juga keputusan mengevaluasi beberapa nominal tunjangan dan juga jenis tunjangan yang diterima anggota DPR, kita apresiasi. Tapi pada saat yang sama kita menuntut DPR agar secara mendalam meneliti lagi jumlah atau variasi tunjangan yang mereka terima dan juga besaran tunjangan per item yang mereka terima tiap bulan. Penyanyi Agnes Mo turut menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi Indonesia saat ini. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia membagikan video dirinya menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Lihat Ibu Pertiwi. Penyanyi Agnes Mo tidak dapat menyembunyikan kesedihan hatinya melihat banyaknya kerusuhan di Indonesia. Lewat media sosialnya, Agnes mengungkapkan perasaan hatinya dengan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Tanah Airku. Suaranya yang lirih seolah menggambarkan dan mewakili kegelisahannya sebagai anak bangsa yang merindukan kedamaian. Dalam keterangan videonya, Agnes mengungkapkan jika Indonesia merupakan rumah yang tak pernah ia lupakan. Meskipun saat ini ia tengah berkarir panggung internasional dan tinggal di Amerika. Lagu ini ia persembahkan sebagai doa agar masyarakat Indonesia bersatu dan para pemimpin bersatu untuk mendengarkan suara rakyat. Dari Toronto, Agnes juga berpesan kepada rakyat Indonesia untuk saling menjaga di tengah kondisi saat ini. Media sosial tengah ramai dengan tren foto profil Brave dan Hero Green. Bukan tanpa alasan, kedua warna ini merupakan wujud solidaritas, perlawanan dan harapan yang lahir dari gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu.